Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan pemrograman game yang kedua setelah UTS. Jadi pembuatan gamenya seperti ini. Ada 3 buah balon ceritanya gitu ya. Kemudian balonnya kita tembak, kita klik. Sementara kita pakai klik tembakannya. Kalau diklik balonnya hilang. Nanti muncul lagi di bawah. Tapi kalau balonnya tidak diklik, nanti kalau balonnya sudah ke atas lewat, nanti berapa saat kemudian, mungkin waktunya nggak selalu muncul yang bersamaan, akan muncul lagi di bawah dengan posisi yang berbeda-beda. Dengan posisinya beda-beda. Nah, untuk pembuatan program seperti ini, bagaimana caranya? Oke, kita lihat pertama. Di sini kita bahas dulu form. Form itu client width dan client head-nya 600 kali 800. Client head 600, client width 800. Nah, Pak, di sini kan ada width dan head. Apa bedanya width dan head serta client width, client head? Apa bedanya? Ada, kalau mungkin saya tulis biar lebih besar, ada client width, client head. Dan bedanya dengan width serta head biasa kalau di form. Sini ada, hati-hati kalau di form ada client width, client head serta ada width dan head. Nah, kalau width dan head ini ukuran dari form dengan menghitung di sini ada title, di sini kan ada di atas ada form 1. Nah, ini ikut dihitung. Lalu bingkai-bingkai kiri kanannya ikut dihitung. Itu width dan head. Width dan head. Makanya kalau form itu saya biasa tidak gunakan width dan head, ini dibuang aja. Kalau mau betul-betul ukuran client width, client head itu mendingan pakai client width, client head. Jadi ukurannya betul-betul murni ukuran form, bingkai-bingkainya tidak dihitung. Jadi kalau sekali lagi, kalau di form gunakannya client width dan client head. Kemudian masih di form, jangan lupa auto scrollnya false, supaya nanti di sebelah kanan tidak ada scroll bar kalau balonnya naik ke atas, tidak ada scroll bar. Jadi auto scroll wajib false. Berikutnya kita masuk ke image 1. Image 1 ukurannya, kalau di image nggak ada client ya, client width, client head, langsung width dan head. Width dan headnya 600, widthnya 600, headnya tingginya lebarnya 800, tingginya 600. Widthnya 800, headnya 600. Masukkan gambar background yang ada di dalam Google Classroom. Kemudian ada 3 buah balon. Ini kasih nama balon 1, name-nya, balon 2, balon 3. Balon 1, balon 2, balon 3. Ini ukurannya 100 kali 100. Dan jangan lupa stretch-nya true. Stretch-nya true. Tadi image 1 juga sama ya, stretch-nya true semua. Pak, apa sih buat apa stretch gini? Karena balon ini ukurannya waktu saya ambil bukan 100 kali 100 tapi lebih besar, mungkin saja 400 kali 400. Nah, kita mau kecilin. Nah, pakai stretch-nya true. Jadi image 1, balon 1, balon 2, balon 3 stretch-nya true. Kemudian ada 3 buah timer. Timer 1, timer 2 dan timer 3. Masing-masing timer untuk menggerakkan satu balon. Masing-masing timer untuk menggerakkan satu balon. Oke, sekarang kita lihat programnya. Kita lihat programnya. Oke. Ini program form create ya. Ini di awal, form create. Double kliknya ini ke form. Double kliknya form. Pak, formnya udah nggak kelihatan ya. Kliknya ke sini di sebelah kiri. Sebelah kiri ini di object preview, formnya double klik. Nah, kita masuk ke form create. Nah, form create-nya ceritanya ini randomize dulu. Balon 1, 2, 3-nya top 600 tambah 200. Pak, 600 tambah 200 maksudnya apa sih, Pak? Oke, sekarang kita lihat ini pen-nya. Nah, kalau kita punya layar, ini tingginya 600. Nah, balonnya pertama-tama ada di mana? Nah, balonnya pertama-tama itu di bawah layar. Balonnya di bawah layar di sini. Balonnya di sini pertama-tama di bawah layar. Ini balonnya di bawah sini. Jadi nggak kelihatan di layar. Adanya simpan 600 plus random 200 supaya balonnya jangan keluar bersamaan. Jadi balonnya mungkin ada yang di atas, agak yang sedikit di atas balon 1, mungkin balon berikutnya
ada yang lebih bawah, mungkin balon berikutnya ada yang lebih bawah, balon yang lain mungkin posisinya mungkin juga di bawah sini. Ini balon dengan warna yang berbeda-beda ya. 3 balon tadi, ada 1, 2, kini 3 balon. Nah, posisi di bawahnya ini tidak seragam supaya balonnya jangan muncul tiga-tiganya bareng. Jadi di random 600 tambah random 200 supaya ada di bawah, munculnya tidak bersamaan. Nah, waktu di bawah layar ini balon nggak kelihatan. Nah, disinilah fungsi auto scrollnya off. Kalau tadi auto scrollnya on, karena ada objek di luar layar, nanti di sebelah kanan bisa muncul scroll. Di layar di sebelah sini nanti akan muncul scroll bar. Kalau tidak di off kan auto scrollnya, ini gunanya auto scrollnya harus off. Nah, jadi posisi balon di sini 3, ini 3 tempat di sini beda-beda, kiri kanannya di random, bawahnya 600 ditambah random 200 supaya balonnya tidak sama tingginya, munculnya bisa tidak bersamaan. Oke, kita balik lagi ke programnya. Jadi ini balonnya 600 tambah random 200 supaya muncul di bawah layar, di bawah form. Kemudian posisi balonnya di random 700. Pak, kenapa 700? Tadi kan ukuran layarnya ukuran layarnya 800. Betul, ukuran layar 800, tapi ingat, balon sendiri lebarnya tuh 100. Jadi kalaupun sejelek-jeleknya balon ini posisinya di paling kanan sini, di paling kanan di sini, itu nggak akan nembus karena di sini 800 dikurangi lebar balon 100. Jadinya 700 karena posisi titik objek itu selalu di kiri atas objek, di kiri atas objek. Jadi di sini harus dikurangi 100. Kalau 800 nanti balonnya bisa nembus di sebelah kanan karena balonnya sendiri lebarnya 100. Kita balik lagi ke programnya. Kemudian setiap balon tadi digerakkan oleh timer. Balonnya itu geraknya jangan sama, ada yang cepat, ada yang pelan. Jadi dikasih di random juga intervalnya, tapi jangan dari 0 supaya jantung cepat. Saya pikir 10 ditambah random 50 cukup. Jadi 10 sejelek-jeleknya paling cepat 10, paling lambat 10 tambah 50 60. Jadi balonnya ketiga-tiganya kecepatannya berbeda-beda. Ini buatnya di form grid. Nah, sekarang di timer. Timer ini contoh timer 1. Ini untuk ngegerakin balon. Balon 1 titik top sama dengan balon 1 titik top dikurangi 5. Jadi balonnya naik ke atas 5 piksel, bergerak ke atas 5 piksel. Ini buat ngegerakin balon 5 piksel. Nah, kalau balonnya tidak diklik, kalau balonnya tidak, saya lewat ya, if-nya saya lewat dulu. Timer 2, menggerakkan balon 2. Balon 2 titik top kurangi 5. Balon 2-nya naik ke atas 5 piksel. Timer 3, balon 3 titik top dikurangi 5, balon 3 naik 5 piksel. Jadi masing-masing timer untuk menggerakkan masing-masing balon. Nah, sekarang button balon 1 klik. Nah, kalau balonnya diklik, artinya kena tembak. Kalau kena tembak dia harus turun lagi ke bawah. Jadi balon 1 titik top, balik lagi 600 tambah random 200. Posisi balonnya juga kiri kanannya di random lagi. Balon left-nya di random. Kecepatannya juga diganti. Kalau tadinya cepat mungkin jadi pelan, atau tadinya pelan jadi cepat. Jadi timernya di random lagi. Ini kalau balonnya diklik, kena tembak ceritanya. Demikian pula ini, kalau balon 2 kena tembak, balon 2-nya topnya berubah, left-nya berubah, waktunya intervalnya juga berubah. Yang bawah ini kalau balon 3-nya kena tembak, sama topnya berubah, left-nya berubah, intervalnya juga berubah. Nah, sekarang balik ke timer. Nah, di sini di timer ada if. Maksudnya apa? Maksudnya kalau balonnya tidak kena tembak, balonnya sudah ke atas. Oke, saya balik lagi ke pen. Balonnya ini udah ada di atas di sini, nggak kena tembak, udah naik ke atas ke sini. Nah, posisi di atas di sini, ini kan balon tuh bisa aja setengah-setengah di sini, atau balonnya masih di sini di setengah-setengah. Nah, balon setengah ini belum hilang, dia balonnya itu dibalikin ke bawah lagi, balonnya turun lagi ke bawah. Balonnya turun lagi ke bawah. Kalau benar-benar balonnya udah naik ke atas. Nah, kalau naik ke atas ini posisinya minus 100. Posisi atasnya adalah minus 100. Posisi ini minus 100 di sini.
posisinya minus 100 kalau balonnya udah lewat ke atas. Jadi if-nya adalah minus 100. Kalau balon topnya sudah minus 100, jadi kenapa minus 100 bukan 0? Kalau 0 tuh balonnya belum hilang ke atas, masih ada di perbatasan. Jadi kalau benar-benar udah lenyap, balonnya diturunin ke bawah. Sama kayak tadi, topnya di random lagi, left-nya di random lagi, intervalnya di random lagi. Demikian pula di sini balon 2, topnya di random lagi. Kalau balon 2-nya sudah minus 100, topnya di random, left-nya di random, intervalnya di random. Sekarang balon 3 juga sama, topnya di random, left-nya di random, intervalnya juga di random. Oke, jadi ini bikin program. Nah, kalian buat dulu seperti ini, nanti muncul gitu seperti ini gambarnya gitu ya. Seperti program udah ada di Google Classroom, muncul seperti ini di screen capture. Nah, itu tugas ke-1, tugas A ya, tugas 2A. Nah, sekarang berikutnya kalian diminta memodifikasi program ini. Jadi di sebelah kanan atas, di sebelah kanan atas di sini, di sebelah kanan atas di sini dikasih kayak skor. Kalau kena tembak skornya nambah. Jadi di sini di kanan atas dikasih label. Di kanan atas di sini ada label buat skor. Kalau kena tembak di sini angkanya 0, nambah 1, nambah 2, nambah 3. Dikasih skor. Nah, ini tugas kalian yang 2B. Nanti kalau udah ada yang skor udah jalan, tolong di screen capture lagi hasilnya dan programnya, bikin programnya seperti apa. Jadi nanti mungkin programnya ada yang dimodifikasi, saya kasih tahu, pasti dimodifikasinya di balon klik di sini. Pasti ada sesuatu yang ditambah, kalau kena tambah skornya harus nambah. Nah, programnya di sini dikasih lihat di screen capture juga. Oke, sekian dan terima kasih.